Perkenalkan, nama saya Ahmad Makam Zakir. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember yang menjalani KKN Back to Village 2 UNED 2020 dengan tema Program Inovasi Teknologi Informasi Penanganan COVID. Di sini saya akan mengadakan kelas KKN Back to Village yang kedua, pemahaman dan edukasi tentang COVID-19 serta pencegahannya. Kita tahu COVID-19 itu apa? COVID-19 merupakan virus corona yang dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 jumlah 2 kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadinya dicatat di Indonesia terdapat sejumlah 2 kasus pada tanggal 2 Maret 2020 yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus yang terpapar dan 136 kasus kematian. Penyakit virus corona ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona baru-baru ini yang ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Jadinya virus ini dapat menular dan baru ditemukan. Selanjutnya, ini merupakan gambar berita terpaparnya COVID, terkonfirmasinya orang terpapar COVID, kasus aktif, sembuh dan meninggal. Kita tahu terkonfirmasi ada 788.402 yang terkonfirmasi, ditambah 8.854 kasus yang terkonfirmasi. Serta ada kasus aktif COVID sebanyak 112.593, 14,3% dari terkonfirmasinya COVID. Dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 652.513, 82% dari terkonfirmasinya. Serta terdapat 23.296 yang meninggal. Di sini kita bisa lihat peta sebaran kasus per provinsi. Terdapat 34 provinsi seperti DKI Jakarta dengan jumlah kasus 192.000, Jawa Barat kasusnya 89.000, Jawa Timur sejumlah 87.000, Jawa Tengah 86.000, Sulawesi Selatan 33.000, Kalimantan Timur 28.000 dan seterusnya. Dan di samping terdapat grafik kasus COVID-19 harian di Indonesia mulai dari 2 Maret 2020 terkonfirmasinya COVID sampai 24 Februari 2021. Kita lihat dari grafik tersebut terdapat angka kenaikan COVID mulai dari 2 Maret 2020 sampai 24 Februari 2021 dengan jumlah kasus orang terpapar COVID sebanyak 7.533. Yang selanjutnya itu cara penyebaran COVID-19 ini. Terdapat 4 cara penyebaran virus ini. Yang pertama itu yaitu droplet. Droplet sendiri adalah ketika orang tersebut terpapar COVID dan dia batuk ataupun bersin, dia akan mengeluarkan percikan air liur, yang dimana percikan air liur itu yang menyebabkan penularan COVID kepada orang lain. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Jadinya ketika kita berpapasan dengan orang yang terpapar COVID ataupun ada orang bersin ataupun batuk, sebaiknya kita hindari, kita tutup mulut dan hidung untuk mengurangi penyebaran virus COVID tersebut. Yang kedua yaitu melalui kontak fisik seperti menyentuh atau berjabat tangan dengan orang lain. Jadinya penyebaran yang cukup cepat itu terjadi saat kita melakukan kontak fisik, di mana kita bepergian dengan orang-orang, kita melakukan perkumpulan atau keramaian, itu yang akan mempercepat penularan COVID-19. Yang selanjutnya itu penyebaran COVID itu dengan menyentuh benda-benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan. Jadinya ketika kita memegang benda-benda itu terpapar virus ataupun tidak, sebaiknya kita langsung mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer.
sebelum kita menyentuh mulut, hidung, atau mata. Yang selanjutnya itu mulai dengan kontak fisik juga, menyentuh atau berjabat tangan dengan orang lain. Jadinya menurut protokol kesehatan, penularan COVID yang cepat itu dari kontak fisik seperti menyentuh tangan atau berjabat tangan. Jadinya sebelum kita menyentuh maupun sesudah, kita harus gunakan hand sanitizer terlebih dahulu agar terhindar dari COVID-19. Dan selanjutnya diagnosis. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Jadinya ini merupakan diagnosis atau gejala-gejala yang biasanya orang tersebut dikatakan terpapar COVID-19. Yang gejala-gejala tersebut yaitu satu, demam. Gejala ini merupakan salah satu gejala yang paling umum dan orang tersebut terpapar virus COVID-19. Jadinya demam merupakan gejala yang paling umum dan yang suspek orang tersebut terpapar COVID. Yang kedua, batuk kering. Merupakan salah satu gejala yang diagnosis orang tersebut terpapar COVID-19. Jadinya batuk kering ini sama seperti droplet, yaitu orang tersebut batuk dengan mengeluarkan percikan air liur, yang dimana orang tersebut jika terpapar COVID itu akan menyebabkan penularan yang sangat cepat. Yang ketiga itu sesak nafas. Gejala sesak nafas sendiri merupakan gejala yang paling umum dikatakan orang tersebut terpapar COVID-19. Selanjutnya diagnosa. Yang tadi merupakan diagnosa gejala umum yang sering dikatakan bahwa orang tersebut terpapar COVID. Dan ini merupakan gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua, sakit tenggorokan atau tenggorokan kering atau radang tenggorokan. Yang ketiga, diare. Yang keempat, mata merah. Yang kelima, sakit kepala. Ini merupakan beberapa gejala yang sedikit tidak umum, yang berbeda dengan gejala yang umum yang tadi, di mana orang terpapar COVID-19. Selanjutnya, pencegahan COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan WHO, banyak beberapa cara pencegahan COVID-19, seperti yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, tidak melakukan kontak fisik atau tidak turun di keramaian, ataupun physical distancing, serta menjaga jarak. Dan selanjutnya itu cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cara pembersih tangan berwarna alkohol. Di sini kita akan melakukan sesuatu maupun kegiatan di dalam rumah maupun di dalam rumah, sebaiknya kita selalu mencuci tangan ketika kita memegang benda ataupun tidak memegang benda. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Di sini tidak hanya orang batuk atau bersin, di sini kita melakukan protokol kesehatan yaitu physical distancing. Jadinya kita dianjurkan untuk menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penularan COVID-19. Yang ketiga, menggunakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jadinya kita mau keluar rumah, terdapat ada kegiatan yang penting, sebaiknya kita menggunakan masker. Terserah mau menggunakan masker kain maupun masker sekali pakai. Jika masker kain bertahan selama 4 jam, nantinya masker tersebut dicuci dengan air hangat untuk menghilangkan bakteri atau kuman yang menempel pada masker itu. Jika menggunakan masker sekali pakai, maka digunakan selama 4 jam dan masker itu dibuang di tempat sampah. Yang selanjutnya, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jadinya, ketika kita batuk atau bersin, sebaiknya kita tutup mulut dan hidung. Jangan memakai tangan, tapi memakai lengan atau tisu, lengan tangan atau memakai tisu. Jadinya, untuk menghindari air liur itulah, jika kita menyentuh mata ataupun hidung dari saat batuk atau bersin, itu tidak akan menular untuk COVID-19. Jadinya sebaiknya jika batuk ataupun bersin, sebaiknya tutup mulut dan hidung dengan lengan ataupun tisu. Jika dengan tisu, nanti tisu tersebut
langsung dibuang. Yang selanjutnya, jika demam, batuk, ataupun kesulitan bernafas, serta tenggorokan kering, segera menghubungi anggota medis. Jika terdapat gejala pada kita, demam tinggi, batuk kering, serta kesulitan bernafas, segera hubungi anggota medis atau masyarakat terdekat. Yang selanjutnya, melakukan kegiatan olahraga untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Di sini kita ditunjukkan untuk melakukan kegiatan olahraga untuk tetap menjaga imun kita agar terhindar dari COVID-19. Jadinya jika tubuh kita sehat dan imun kita tinggi, untuk penularan COVID itu sangat kecil. Yang selanjutnya itu perawatan diri. Jika merasa sakit, harus beristirahat, minum banyak air, dan makan bergizi. Menggunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga, dan jika memungkinkan menggunakan kamar mandi khusus. Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada permukaan benda yang sering disentuh. Semua orang harus menjaga pola hidup sehat di rumah. Jaga pola diet yang sehat, tidak cukup, tetap aktif, dan lakukan kontak sosial dengan secukupnya. Jika merasa sakit, cepat hubungi anggota medis, harus banyak istirahat, minum banyak air, dan tetap makan makanan bergizi. Serta meskipun kita ada di dalam rumah maupun di luar rumah, sebaiknya kita harus menggunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga dan mungkin menggunakan kamar mandi khusus. Dan membersihkan, melakukan disinfeksi pada permukaan benda yang sering disentuh. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin di forum ini apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Mas. Tidak ada yang bertanya. Terima kasih atas waktunya. Dan sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.